Ya, kalau untuk pembatalan itu tidak ada istilahnya mendadak ya, artinya itu selama itu memang diinginkan oleh yang bersangkutan, walaupun waktunya sangat mepet atau mendadak disampaikan seperti tadi, itu tidak ada masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pertanyaan di rekan-rekan media. Yang pertama akan saya jelaskan antara menunda sama membatalkan. Jadi kalau menunda itu berarti berkas itu tidak dicabut, jadi dia tinggal pelaksanaan menikahnya itu ditunda di waktu kapan yang bersangkutan kehendaki. Jadi tetap tercatatnya mungkin buku nikahnya itu tanggal sebagaimana terdaftar di awal. Akan tapi kalau sana yang bersangkutan itu akan membatalkan atau pencabutan berkas, jadi ada beberapa tahapan yang harus dipenuhin. Yang pertama itu yang bersangkutan atau yang mendaftarkan nikah di KUA itu harus pencabutan berkas. Jadi dicabut dulu berkasnya dan itu ditandatanganin di atas materai ya. Itu seperti ini contohnya, ini punya orang yang pencabutan berkas, punya orang lain ini. Cuman saya supaya lebih jelas ya, ada contohnya bahwa untuk pencabutan berkas itu harus ada penandatanganan di atas materai. Ini kalau seandainya pencabutan berkas. Kemudian kalau seandainya karena sudah dilaksanakan semuanya sudah lengkap, itu namanya pembatalan. Jadi dua-duanya, berkas dicabut kemudian dibatalkan. Nah, kalau pembatalan itu juga harus ada berita acaranya. Jadi berkas diambil kemudian berita acara pembatalan, sehingga nanti kami itu ada laporan ke atas tentang bahwa buku nikah tersebut dibatalkan dengan sebab-sebab tertentu. Jadi ada jenjangnya, nanti kami laporan ke Kemenak Kota, kemudian ke Kanwil, kemudian ke pusat. Nah, itu tahapan-tahapan yang kami lakukan jika itu dibatalkan, dan itu memungkinkan jika yang bersangkutan menghendaki gitu. Oke. Untuk kasus dari Didi dan Cita ini kan mereka membatalkan menunda secara mendadak ya Pak ya. Nah, itu bisa dilakukan Pak karena jadi kesannya nih pernikahan dibuat bercanda gitu, mohon maaf Pak. Seperti apa Pak? Iya, kalau untuk pembatalan itu tidak ada istilahnya mendadak ya, artinya itu selama itu memang diinginkan oleh yang bersangkutan, walaupun waktunya sangat mepet atau mendadak disampaikan seperti tadi, itu tidak ada masalah, artinya bisa saja dibatalkan dengan melewati prosedur yang telah kami sampaikan di depan tadi, seperti itu. Oke Pak, ada nggak kemungkinan kemarin mungkin yang bersangkutan pindah nikah gitu, nggak jadi di KUA Cilandak gitu, memilih pindah tempat misalnya di Pancora atau di mana? Nah, itu prosedurnya seperti apa Pak? Ya. Harus laporan ke sini dulu atau seperti apa? Bisa, jadi ada kemungkinan jika yang bersangkutan ingin pindah tempat nikah, umpamanya di sini sudah dilakukan seperti yang tadi, umpamanya pencabutan berkas, kemudian sudah dibatalkan gitu kan. Kemudian yang bersangkutan ingin melanjutkan pernikahannya di tempat lain, itu memungkinkan. Umpamanya yang bersangkutan ingin menikah di daerah Bekasi atau Bandung atau mungkin di Kebayoran Baru atau Setiabudi, itu memungkinkan dengan menggunakan berkas yang telah ditarik tadi. Cuman tinggal ditambah satu berkas lagi, yaitu surat rekomendasi nikah atau numpang nikah bagi yang cowok gitu. Jadi pengantar dari KUA Cilandak kepada kepala KUA yang dituju, umpamanya di Kebayoran Baru mau nikahnya. Jadi kita berikan surat rekomendasi untuk yang bersangkutan menikah di sana gitu. Oke. Tapi memungkinkan nggak sih Pak untuk dilakukan di hari yang sama gitu, dibatalkan di KUA Cilandak lalu misalkan menikah jadinya di Bekasi gitu, memungkinkan nggak? Pernah nggak hal itu terjadi? Kalau secara administrasi itu tidak mungkin ya. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena kan harus melalui prosedur tadi. Artinya tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu bisa penarikan berkas, pembatalan, kemudian bikin surat numpang nikah, kemudian di sana juga harus mempersiapkan kesiapan administrasi juga, seperti umpamanya pencetakan buku nikah gitu kan, kemudian penginputan dalam register gitu kan, numpang nikahnya juga harus diinput semua gitu kan, sehingga kalau seandainya dadakan seperti itu tidak mungkin menurut kami gitu kan, karena tidak akan sempat gitu kan. Untuk tadi yang pindah ini apa? Nikah. Pindah nikah sendiri
gimana prosedurnya Pak? Iya, kalau untuk numpang nikah atau pindah nikah sendiri ya seperti biasa dari kalau kita KUA itu fotokopi berkas yang sudah ada dari mereka itu untuk arsip kita, kemudian kita sampaikan berkas yang rekomendasi tadi untuk ke KUA yang dituju seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwasanya untuk menikah itu memang sebaiknya sesuai peraturan itu kita diharapkan mendaftar nikah itu kurang dari 10 hari kerja. Kenapa kurang dari 10 hari kerja? Karena itu dipersiapkan waktu 10 hari kerja itu untuk kita melakukan pengumuman kehendak nikah. Jadi mereka yang mau menikah itu harusnya kita umumkan ya di media ya, di media baik itu media cetak ya, media elektronik maupun tempat-tempat yang terbuka mungkin yang disediakan di KUA itu pengumuman kehendak nikah. Artinya agar supaya masyarakat tahu gitu bahwa yang bersangkutan itu akan menikah tanggal sekian, sehingga jika nanti ada pihak-pihak yang keberatan itu bisa membatalkan pernikahan tersebut gitu kan kalau seandainya ada jeda waktu. Akan tetapi pengecualian dari 10 hari kerja yang saya sampaikan tadi, manakala yang bersangkutan umpamanya karena ingin nikahnya itu segera, itu kami tetap bisa melakukan manakala yang bersangkutan memenuhi suatu syarat yaitu surat dari camat yang kita namakan itu dispensasi nikah dari camat tempat menikah. Jadi kalau di sini berarti camat Cilanda yang memberikan surat dispensasi. Jadi kalau surat itu sudah didapatkan, sudah ada di berkas, maka KUA tidak bisa menolak daripada kehendak menikah yang bersangkutan karena itu sudah memenuhi standar daripada administrasi KUA. Jadi kalau menikah resmi itu tidak bisa dikatakan diam-diam gitu ya Pak ya? Memang harus diumumkan gitu, minimal memang sudah ada, kita bisa lihat dari pendaftaran online dan sebagainya gitu ya Pak? Iya, jadi kalau untuk nikah resmi itu harusnya namanya resmi ya terbuka, artinya semua masyarakat itu wajib tahu istilahnya itu agar supaya tidak ada di kemudian hari itu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, umpamanya ada yang belum selesai urusannya gitu kan. Jadi kalau seandainya ada yang keberatan dari pernikahan tersebut, mereka boleh mengajukan keberatan di KUA sehingga pernikahannya bisa dibatalkan atau ditunda, gitu kan, dari pernikahan yang bersangkutan. Kalau seandainya ada pihak yang keberatan, itulah fungsi pengumuman daripada kehendak nikah gitu. Pak, ini kan kemarin case-nya sampai buku nikahnya saja sudah jadi ya Pak ya, berarti kan sudah terregister lah ya, macam hal paspor dan sebagainya itu sudah terregister lah ya. Nah ini bagaimana Pak jika mereka misalnya mau nikah nih minggu depan gitu, itu harus dari ulang lagi atau seperti apa? Iya, jadi ada dua opsi ya. Opsi pertama, kalau seandainya yang bersangkutan secara kekeluargaan kita tidak perlu pencabutan berkas atau pembatalan, berarti untuk nikah umpamanya minggu depan itu tetap bisa dilaksanakan dengan catatan yang bersangkutan itu setuju atau bersedia dengan pencatatan nikahnya itu sesuai tanggal yang sebelumnya itu yang sudah tercatat gitu kan. Jadi secara kekeluargaan itu memungkinkan, artinya saling memahami kedua belah pihak gitu kan. Tetapi kalau seandainya yang bersangkutan menginginkan tercatat tanggal nikahnya itu di minggu depan, berarti harus dicabut dulu dan buku nikah yang sekarang itu dibatalkan terlebih dahulu. Kemudian baru nanti dia mendaftarkan ulang untuk pernikahannya yang akan dilaksanakan minggu depan, sehingga pencatatan nikahnya pun itu minggu depan. Artinya kalau seandainya dia mau nikah di KUA sini tetap berarti kita catat di tanggal yang dikehendakkan itu, terus kita registerkan atau kita catatkan administrasikan di KUA Cilanda. Tapi kalau seandainya dia mau nikah di tempat lain tidak masalah, hanya tinggal ditambah surat pengantar rekomendasi seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa nikah di tempat lain. Oke, berarti saya tegaskan walaupun buku nikah sudah jadi, tanggal sudah ada, tapi ternyata kemarin tidak jadi dilaksanakan, lalu mau menikahnya minggu depan, tapi bisa tetap pakai tanggal yang itu ya Pak, walaupun pelaksanaannya tidak di tanggal yang sama. Bisa, tidak masalah gitu kan. Ataupun kalau misalnya mau pindah tanggal, berarti memang prosedurnya harus diulang ya? Ya, dicampur dulu berkasnya, baru kita daftarkan ulang lagi, seperti itu. Oke. Walaupun ada pembatalan mendadak begitu Pak, berarti mereka resmi sudah terdaftar di negara bahwa mereka suami istri gitu Pak?
walaupun nikahnya batal. Iya, kalau secara administrasi kan sudah tercatat, tapi kan bisa dibatalkan, artinya jadi tidak ada pernikahan kalau seandainya itu dicabut kan, gitu. Karena ada pernikahan itu ketika dua hal itu menyatu. Pertama, yaitu dia menikah memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu, ya kan? Jadi ada pengantinnya, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabulnya, itu syarat dan rukun nikah yang terpenuhi secara syariat, itu sah kan? Secara agama, kemudian dia juga harus sah secara negara. Nah, kalau seandainya seperti yang sekarang itu baru sah secara negara karena pelaksanaannya itu belum kita laksanakan sehingga secara agamanya belum gitu. Jadi harus dua-duanya kalau nikah resmi itu, jadi nikah secara syariatnya terpenuhi, juga persyaratan secara administrasi negaranya juga terpenuhi, maka dikatakanlah nikah resmi tercatat di negara. Berarti itu hanya terregistrasi aja ya Pak ya? Tapi Ya, belum dilaksanakan gitu tegasnya belum Pak ya? belum dilaksanakan, Tapi ditunda. sudah- Tapi kalau seandainya yang bersangkutan pengen membatalkan, ya prosedurnya seperti tadi, jadi pencabutan berkas, kemudian kita pembatalan gitu. Pak, kalau sampai sejauh ini yang bersangkutan ini mereka menegaskan akan menunda atau bagaimana Pak? Yang terakhir info Bapak dapat dari pihak. Ya, kalau kemarin yang sudah kami sampaikan juga ke teman-teman media juga bahwa informasi ya seperti itu, berarti ditunda dengan waktu yang belum ditentukan, seperti itu. Belum ada omongan ke Bapak yang seperti tadi Dua bilang untuk diselesaikan secara kekeluargaan gitu, belum ada sampai Ya, untuk sampai ini yang datang ke tempat kita belum ada untuk menyampaikan maksud dan tujuan seperti tadi itu. Apalagi sampai telah mendaftarkan keinginannya untuk pembatalan gitu kan, menandatangani di atas materai seperti yang berkas yang saya tunjukkan ini, itu belum ada. Ada batas waktunya nggak Pak? Oh, tidak ada. Artinya selama mereka masih kooperatif, itu bisa umpamanya mengadakan dalam minggu ini, minggu depan gitu kan gitu. Tapi kalau udah positif mereka ingin membatalkan, ya harus ditempuh seperti yang saya ungkapkan di atas tadi. Oke. Oke, Jadi stop ya. stop. Udah? Udah cukup ya. Ya, Secara resminya dia udah dibilang Bentar Pak. lanjut. kan secara hukum ini sudah terregister ya Pak? Iya, hukum negara ya, administrasi negara ya. Administrasi negara sudah terregister, apakah statusnya sekarang sudah bisa dibilang suami istri atau belum? Belum. Jadi mereka secara negara itu belum dikatakan statusnya suami istri gitu. Karena masih memungkinkan untuk dibatalkan seperti itu. Iya. Oke. Ya, cukup ya. Pak. Makasih. Makasih ya, Kurang lebih Pak. mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian